Halo, selamat pagi semuanya. Saya Salma Salsabila. Dan saya Diva Lavianka. Di sini kami akan membuat suatu podcast yang berjudul Efektivitas Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial TikTok. Di sini kami memiliki narasumber bersama Bapak Erwin Kustiman Esikom Emikom yang merupakan suatu praktisi media atau sebagai jurnalis di salah satu media cetak Indonesia yaitu Pikiran Rakyat. Untuk informasi selanjutnya, mari kita simak di video kali ini. Untuk pertanyaan pertama, Pak. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, boleh diceritain dulu bagaimana pengalaman Bapak awal mulanya bisa menjadi seorang jurnalis. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik dari mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pasundan ya. Ya, jadi Bapak memang saat ini kalau dihitung sejak awal bergabung dengan Pikiran Rakyat, sebetulnya sudah lebih dari 25 tahun Bapak bekerja sebagai jurnalis begitu ya. Kenapa kemudian Bapak menekuni bidang ini? Karena alhamdulillah ini selaras dengan background pendidikan Bapak, di mana Bapak ini menempuh studi S1 maupun S2 di bidang jurnalistik. Jadi S1 Bapak di jurusan jurnalistik Vkom Unpad, dan kemudian S2 juga di kajian media gitu ya. Dan saat ini memang Bapak juga sedang menempuh studi doktoral di fakultas yang sama dengan prodi dengan kajian yang juga sama begitu ya. Jadi tidak pernah ke lain hati lah katakan seperti itu. Kemudian juga Bapak bergabung di Pikiran Rakyat sebetulnya pada saat masih mahasiswa. Jadi Bapak itu tidak pernah membuat surat lamaran kerja gitu ya. Karena pada saat kuliah Bapak sudah sering menulis di koran, di media cetak waktu itu. Dan alhamdulillah kemudian ketika job training pada saat itu, kalau sekarang mungkin kuliah lapangan atau praktek lapangan ya, pada saat itu kemudian juga kebetulan ada kebutuhan formasi wartawan baru dan sehingga akhirnya bergabung. Dan pada saat lulus kemudian langsung diangkat menjadi karyawan tetap di sini. Alhamdulillah Bapak sudah 25 tahun sekarang bergabung di Pikiran Rakyat, walaupun sekarang sebetulnya sudah agak di luar redaksi tetapi masih terkait dengan perusahaan juga. Bapak sekarang jabatannya adalah Corporate Secretary atau Sekretaris Perusahaan di PT Pikiran Rakyat Bandung. Tapi kalau menulis ya insya Allah masih ya. Walaupun mungkin tidak lagi ke lapangan sebagaimana layaknya wartawan, tetapi lebih sering menulis dalam bentuk artikel atau feature begitu ya, terutama resensi buku itu Bapak masih tekuni. Karena apa? Karena menulis itu sangat penting untuk selalu membuat pikiran kita tajam, kemudian juga melakukan analisa kritis lah terhadap berbagai persoalan yang ada. Itu mungkin Dek sebagai perkenalan ya. Ya, makasih Bapak. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak, bagaimana sih pendapat Bapak tentang lahirnya media sosial sebagai media baru atau budaya baru? Betul. Nah, media sosial itu kan banyak ya Pak, kayak Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram. Nah, seiring berjalannya waktu, media sosial itu menggantikan media cetak dan media elektronik. Betul. Terutama yaitu penyebaran informasi berita. Yeah. Nah, menurut Bapak, kenapa sih media cetak atau media elektronik tergeser oleh media sosial terutama TikTok dalam menyabarkan informasi? Oke. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan memang harus kita sampaikan secara utuh dan juga menempatkan kedua katakanlah platform media ini pada posisinya masing-masing. Bagaimanapun sosial media atau sosial media itu istilah bahasa Inggrisnya social media, dan kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia seharusnya bukan sosial media tetapi media sosial begitu ya. Nah, media sosial ini lahir memang karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang setiap tahun itu berkembang semakin masif, semakin cepat. Nah, kalau dulu proses komunikasi massa itu hanya bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memang kredibel di bidang penyampaian komunikasi informasi massa itu gitu ya. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan siapapun, baik itu personal maupun lembaga, bisa melakukan apa yang dulu hanya bisa dilakukan oleh wartawan yang terlatih. Jadi sekarang semua orang yang tidak memiliki keterampilan khusus di bidang jurnalistik misalnya,
itu juga bisa melakukan proses penyampaian informasi kepada halayak. Hal itu dimungkinkan karena lahirnya banyak platform-platform yang disebut dengan media sosial ini. Jadi media sosial ini adalah sebuah platform di mana setiap orang itu bisa berfungsi sekaligus sebagai konsumen informasi dan juga produsen informasi. Jadi kita tidak ada lagi batas antara produsen dan konsumen informasi. Maka ada istilah di ranah media sosial itu yang disebut dengan prosumers, produser sekaligus consumers gitu ya. Nah, dalam konteks digital juga ada yang disebut dengan user generated content. Jadi konten-konten yang tampil di media sosial itu dibuat bukan oleh orang yang khusus membuat, tetapi bisa oleh penggunanya sendiri. Oleh karena itu maka kemudian proses komunikasi yang berjalan di media sosial itu bisa berlangsung many to many atau juga bisa dari self to many gitu ya. Jadi komunikasi di ranah media sosial itu disebut sebagai mass self communication. Komunikasi massa sekaligus juga komunikasi personal. Maka kemudian dalam konteks ini pada satu sisi memang seolah terjadi pergeseran posisi dari atau keberadaan dari media mainstream. Media mainstream itu tadi yang ada disebut sebagai media cetak dan media elektronik. Tetapi harus dalam kerangka akademik, dalam kerangka teoretik, kita tetap harus membedakan posisi antara media massa dengan media sosial. Jadi yang disebut dengan media cetak, media elektronik, koran, TV, radio, dan sekarang ada portal online itu tetap kita harus tempatkan dia sebagai media massa. Dan ini berbeda dengan media sosial. Apa perbedaannya? Nah, dalam konteks hukum atau perundangan atau regulasi menyangkut proses komunikasi massa di Indonesia, yang mengatur tentang pers itu adalah Undang-Undang Pokok Pers. Bukan Undang-Undang Pokok Pers, tapi Undang-Undang Pers. Jadi Undang-Undang Pers itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, di sana dinyatakan bahwa setiap lembaga yang melakukan proses komunikasi massa itu harus memiliki badan hukum. Jadi setiap media massa itu harus memiliki badan hukum, kelembagaan. Nah, apa bentuknya? Dewan Pers sudah menegaskan bahwa bentuk badan hukum dari media massa itu harus perseroan terbatas atau PT. Nah, di sisi lain, media sosial itu tidak harus terlembaga karena kan tadi sifatnya sangat personal gitu ya. Yeah. Bahkan juga seringkali itu sifatnya anonim. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah nama yang ada di akun TikTok atau di akun Facebook atau di akun media sosial yang lainnya, Instagram, itu betul-betul orang yang bersangkutan. Kan bisa saja berubah, itu anonim gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan bahwa ranah atau delik hukum yang mengatur tentang media sosial itu bukan Undang-Undang Pers, tetapi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Jadi oleh karena itu maka kemudian meskipun pada satu sisi seolah peran media massa itu tergantikan oleh media sosial, tetapi sesungguhnya ini dua entitas yang berbeda. Dua entitas yang berbeda karena yang satu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Pers, atau yang media massa tadi, sementara media sosial landasan hukumnya adalah Undang-Undang ITE. Apa bedanya? Kalau Undang-Undang Pers itu ketika terjadi gugatan hukum tidak ada sanksi pidana dalam bentuk kurungan atau denda uang. Jadi ketika terjadi gugatan terhadap produk pers, terhadap produk jurnalistik, itu dimediasi oleh Dewan Pers. Jadi nanti respons terhadap yang menggugat biasanya ada hak jawab, begitu ya. Jadi ada hak jawab ketika misalnya dianggap konfirmasinya kurang. Tapi itu juga dilakukan sepanjang memang wartawan atau medianya menjalankan fungsi jurnalistiknya dengan benar, begitu ya. Nah, maka deliknya adalah pers, Undang-Undang Pers. Sebaliknya kalau terjadi gugatan di ranah Undang-Undang ITE, itu ada sanksi yang sangat berat, minimal kurungan 5 tahun dan denda 500 juta. Jadi oleh karena itu maka kemudian sesungguhnya masyarakat harus betul-betul hati-hati ketika dia mengupload pesan, mengunggah pesan melalui ranah media sosial. Karena apa? Karena sanksinya tadi berat. Sanksinya adalah bisa kurungan atau tadi denda. Dan ini bisa terjadi ketika terjadi aduan, delik aduan dari orang yang merasa dirugikan oleh pesan yang muncul di ranah media sosial itu. Nah, oleh karena itu maka di sisi lain juga kemudian
kita harus betul-betul menyadari bahwa informasi yang muncul di media sosial, walaupun dia sifatnya bisa sangat-sangat hiperlokal gitu ya, karena kan pesan media sosial itu muncul dari personal gitu ya, yang bisa muncul dari mana saja, bahkan pada tingkat yang paling lokal gitu ya, di ruang pribadi, bahkan di ruang personal gitu ya. Tetapi kan juga informasi yang muncul dari media sosial itu tidak atau belum melalui proses konfirmasi, klarifikasi yang jelas, yang benar gitu ya. Berbeda dengan pesan yang muncul dari media massa, di mana dia memiliki prosedur yang standar, di mana di sana ada proses editorial begitu ya, dari wartawan kan diperiksa dulu oleh redaktur, kemudian oleh redaktur pelaksana, oleh pemberi. Jadi ada beberapa tingkatan di mana informasi yang disampaikan itu sudah betul-betul terverifikasi. Oleh karena itu maka kemudian masyarakat jangan mengandalkan informasi yang muncul dari media sosial. Karena bagaimanapun dia tidak terkonfirmasi, tidak terverifikasi. Oleh karena itu maka kemudian informasi yang betul-betul dijadikan sebagai katakanlah rujukan terhadap sebuah kebenaran seharusnya adalah media massa atau pers tadi. Jadi posisinya seperti itu. Itu secara mendasar. Oke. Nah Pak, berkaitan dengan UU ITE, kan banyak tuh di media sosial yang penyebaran informasi itu tentang hoax atau berita palsu. Persis. Belum lagi ditambah kalau misalkan ada orang-orang yang percaya tentang hal itu. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih membedakan berita hoax atau berita palsu dengan berita yang baik atau berita yang bagus gitu, yang sudah terverifikasi di media sosial? Oke. Nah, ini ada beberapa cara yang sebetulnya bisa sangat mudah kita lakukan begitu ya, bahwa jadi memang media sosial ini dalam konteks komunikasi, ada yang mengatakan bahwa media sosial ini ibarat dewa Janus dalam mitologi Yunani begitu ya. Dewa Janus itu digambarkan sebagai dewa yang punya dua wajah. Yang satu wajah buruk, yang satu wajah yang baik gitu ya. Jadi di satu sisi media sosial itu memiliki ada dampak yang positif. Karena apa? Karena kita kemudian bisa bersilaturahim secara non fisik begitu ya, bisa berkomunikasi, bisa bertemu tanpa ada batas waktu, tanpa ada batas jarak gitu ya. Kita bisa bertemu kapanpun secara virtual. Akan tetapi pada sisi lain kemudian karena informasi yang disebarkan melalui ranah media sosial ini tidak melalui proses konfirmasi tadi, seringkali informasi yang muncul itu menjadi katakanlah bercampur antara yang informasi yang baik dan juga yang sampah. Tapi Bapak yakin sih kalau mereka yang hidup sejak lahir hidup di era digital, atau mereka yang disebut katakanlah sebagai digital natives gitu ya, pribumi di era digital, artinya mereka yang usianya di rentang 30 tahun ke bawah, mereka secara natural, secara alamiah sudah memiliki kemampuan, kapasitas untuk bisa menyeleksi informasi itu. Nah, kadang-kadang justru orang-orang tua tuh yang kemudian lebih sering menyebarkan hoax gitu ya. Karena apa? Karena dia merasa ini ada informasi bagus nih sebar. Apalagi ketika kemudian informasi yang disebarkan itu berkaitan dengan agama atau keyakinan individu. Betul. Ini yang menjadi persoalan begitu ya. Inilah yang disebut dengan apa yang disebut sebagai post-truth atau era pasca kebenaran. Apa era post-truth itu? Adalah kondisi di mana seseorang meyakini kebenaran itu berdasarkan apa yang diyakininya, berdasarkan apa kepercayaannya, bukan berdasarkan proses berpikir ilmiah. Nah, ini yang berbeda. Kalau kita kan di kampus sejak awal dididik untuk selalu menemukan kebenaran itu berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan akademik begitu ya. Ada proses riset, ada proses yang metodologis. Sementara kalau keyakinan sifatnya personal itu memang tidak bisa kita negosiasikan begitu ya. Karena sudah menjadi keyakinan yang sifatnya, yang katakan sifatnya apa istilahnya itu? Yang sifatnya dogmatik begitu. Jadi itu dan itu seringkali bercampur di media sosial. Oleh karena itu maka kemudian seringkali tadi pesan-pesan apalagi yang berkaitan dengan keagamaan langsung disebar tanpa ada proses konfirmasi dan klarifikasi. Nah, ini yang kemudian membuat pesan-pesan di media sosial itu bersifat hoax tadi gitu ya. Nah, inilah yang kemudian disebut juga sebagai era post-truth. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi bahwa informasi di media sosial itu hoax atau tidak? Ini ada beberapa cara sederhana. Yang pertama adalah lihat situsnya.
Nah, di situs itu kan ada alamat ya, Ya. ada alamat. Nah, itu dicek dulu. Itu alamatnya sudah betul-betul alamat yang otentik atau tidak gitu ya. Kemudian lihat siapa struktur yang ada di dalamnya. Siapa sih yang mengirim pesannya? Kalau tidak jelas, sekarang kan ada situs VOI gitu ya. Itu gambarnya seolah-olah sama dengan VOA. VOA itu Voice of America gitu. Itu kan memang lembaga informasi yang sudah sejak lama gitu, sudah ada. Ada lagi yang mengatakan, ada lagi sekarang VOI, Voice of Islam, seolah-olah mengatasnamakan Islam. Ya. Tapi pesan-pesan yang disampaikan justru pesan-pesan yang menimbulkan hate of speech, ujaran kebencian. Betul. Nah, ini yang kemudian seringkali seringkali membuat orang itu menjadi tidak sadar, membawa label Islam, jadi kemudian seolah dianggap sebagai dipastikan jaminan sudah jamin bahwa itu benar gitu ya. Padahal pesan-pesan di dalamnya bukan tidak mungkin, justru malah membuat kita menebarkan kebencian tadi. Jadi dicek dulu alamat situsnya, siapa pengelolanya. Kemudian ketika muncul informasi-informasi yang sifatnya kontroversial atau isu yang kontroversial, lihat siapa narasumbernya. Narasumbernya orang yang kredibel atau tidak. Jangankan gitu ya, orang yang kredibel, jangannya orang yang tidak kredibel. Orang yang kredibel pun bahkan juga seringkali pesan yang disampaikannya diputarbalikan begitu ya. Nah, ini kita harus betul-betul mengecek lagi. Kemudian selain dalam bentuk teks juga ada bentuk gambar foto. Misalnya ada gambar foto para biksu di Thailand atau di Burma gitu ya, melakukan persekusi kekerasan terhadap orang-orang Rohingya waktu itu. Setelah dicek ternyata kan bukan itu kasusnya gitu ya, berbeda lagi. Nah, oleh karena itu ketika ada gambar-gambar yang tendensius semacam itu, kita drag saja, masukkan ke Google. Nah, ke Google Picture gitu ya. Nah, nanti itu akan muncul tuh. Nah, kita lihat yang paling awal tuh yang mana. Nah, itu berarti pesan yang pertama begitu ya. Nah, dengan demikian, selain itu juga ada. Nah, yang kedua juga kemudian jangan terburu nafsu untuk men-share lagi informasi yang belum terbukti kebenarannya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus bergabung dengan banyak lembaga-lembaga yang sebetulnya sekarang ini juga melakukan upaya untuk memerangi hoax. Misalnya di Jawa Barat ada Jabar Sabar Hoax gitu ya. Nah, kita bisa ikut tuh, atau di kampus-kampus ada literasi digital dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk bisa memiliki kapasitas yang mumpuni agar kemudian kita tidak terjebak pada informasi yang sifatnya hoax tadi. Tetapi intinya adalah bahwa kita sebagai insan akademik, sebagai insan ilmiah harus selalu melakukan verifikasi, harus mau melakukan upaya konfirmasi, disiplin pada verifikasi kalau istilah dalam jurnalisme begitu ya. Nah, ini kalau itu bisa dilakukan, maka kemudian kita akan bisa mempertimbangkan bahwa informasi itu baik sudah betul-betul terkonfirmasi kebenarannya atau belum gitu ya. Nah, itu beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa mengidentifikasi mana yang sifatnya hoax, mana yang sifatnya informasi yang otentik begitu ya. Nah, dalam posisi demikian sebetulnya media massa mainstream tadi, yang pers tadi, harus menjadi semacam clearing house. Clearing house itu adalah lembaga yang bisa menjadi rujukan terhadap kredibilitas sebuah informasi begitu. Berarti tergantung dari pemahaman halayaknya juga ya, Pak? Persis. Nah, oleh karena itu maka kemudian literasi digital, literasi informasi menjadi sangat penting. Dan ini juga sebenarnya tugas kita semua, termasuk para mahasiswa komunikasi. Iya. Para mahasiswa komunikasi yang mendapatkan mendapatkan basis keilmuan di bidang itu, di bidang komunikasi, di bidang informasi, memiliki kewajiban moral untuk setidaknya di lingkungan terdekat juga tadi memberikan literasi yang memadai terhadap lingkungannya begitu. Tapi kadang susah juga sih, Pak, apalagi kalau misalkan di grup keluarga suka ada yang berita betul, hoax persis, gitu. Kalau misalkan dikasih tahu itu mah berita hoax, jangan percaya, tapi masih aja. Itu tadi karena presesinya tuh dia didasarkan pada keyakinan personal. Iya. Dan kalau sudah menyangkut agama kan memang jadi peka gitu masalahnya. Dan tapi bagaimanapun kita bisa
asal kita ada data-data atau bukti otentik yang bisa kita konfirmasikan, sebetulnya kita bisa melakukan pengimbangan Ya. terhadap keyakinan tersebut begitu. Nah, di sini kan Bapak posisinya sebagai jurnalis sudah 25 tahun ya Iya. Pak. Nah, berarti kan sebagai seorang jurnalis Bapak juga harus membagi ruang dengan halayak. Seperti informasinya itu kan bukan hanya saja Bapak yang harus mencari. Misalkan ada di media sosial kayak Twitter, Instagram, atau misalkan Facebook. Kan suka ada ya Pak, kayak fenomena-fenomena kayak misalkan tentang kejadian suatu video amatir. Nah, itu kan bisa juga di-up ke sebuah Persis. berita atau Ya, ke artikel. betul. Nah, bagaimana sih Pak buat menyaring suatu informasi tersebut agar bisa terverifikasi dengan baik. Apalagi kan kalau misalkan video amatir atau video-video itu kan belum tentu ada kebenarannya dan juga pembaharuannya seperti ada fenomena itu terjadi di tahun sekarang. Bisa juga kan terjadinya itu di tahun-tahun yang lampau. Oke. Nah, bagaimana Pak itu cara verifikasinya? Ya, ya jadi tadi sebagaimana Bapak sampaikan di awal bahwa media massa mainstream atau pers itu sudah memiliki alur verifikasi informasi yang sudah standar. Jadi kalau teman-teman belajar di dasar-dasar jurnalistik, misalnya kan berita itu ada yang disebut dengan kriteria kelayakan berita, begitu ya. Kemudian juga dalam setiap informasi itu harus terkandung setidaknya 5 unsur yang harus ada. Siapa, mengatakan apa, kapan, di mana, dan bagaimana gitu ya. Mengapa dan bagaimana itu semua unsur 5W1H itu harus jelas begitu ya. Dan yang kedua, yang ketiga adalah disiplin verifikasi. Nah, sekarang ini memang terjadi kecenderungan di mana beberapa media mainstream, pers yang tadinya cetak kemudian bertransformasi ke digital membuat portal online. Iya. Nah, di portal online ini memang ada sebuah ekosistem bisnis yang berbeda begitu ya. Kalau dulu yang disebut sebagai yang dulu koran itu disebarkan lewat yang namanya agen gitu ya, loper dan sebagainya. Nah, kalau di ranah digital yang jadi loper besarnya itu adalah Google. Betul. Nah, jadi Google tuh yang mengatur lalu lintas informasi informasi di ranah digital itu, dan mana yang bisa menempati peringkat teratas dari Google itu kan mereka punya sistem yang bermainkan robot gitu ya di sana. Nah, itu yang disebut dengan algoritma. Nah, agar kemudian bisa muncul di peringkat atas dari algoritmanya Google tadi. Nah, ada yang disebut dengan programatik. Jadi programatik itu adalah mengikuti apa yang viral, apa yang isu yang trafficnya tinggi di ranah digital itu, dan itu yang diikuti oleh media mainstream gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan programatik. Nah, tapi memang ada beberapa media online yang sekedar mengamplifikasi, yang sekadar mereproduksi apa yang sudah ada di media sosial. Tetapi seharusnya setiap media mainstream yang tadi memiliki standar jurnalisme yang otentik, maka dia tidak boleh hanya sekedar mengutip apa yang ada di media sosial, tapi dia harus melakukan konfirmasi ulang. Ya. Bahkan juga tidak hanya kepada mereka yang menyebarkan isu di media sosial itu, informasi di media sosial, tapi kepada banyak pihak yang terkait dengan itu. Misalnya ada di media sosial muncul tentang kejadian A gitu ya, dan kemudian juga pada kejadian itu melibatkan juga aparat kepolisian, maka aparat kepolisiannya juga harus kita konfirmasi. Kemudian bahkan juga ke berbagai pihak. Nah, di sisi lain juga ada ketentuan dalam yang mengatur tentang penyampaian informasi di media mainstream, apa yang disebut dengan pedoman pemberitaan. Ada pedoman pemberitaan ramah anak. Kemudian untuk media digital ada yang disebut dengan pedoman pemberitaan media cyber atau PPMS. Nah, PPMS itu dinyatakan bahwa bagaimana syarat-syarat kita menggunakan user generated content atau konten yang muncul yang diambil dari media sosial tadi gitu ya. Itu tidak boleh hanya satu sumber. Harus dikonfirmasi, harus diklarifikasi. Kemudian juga ada syarat-syarat lain yang kemudian harus diikuti secara ketat oleh pengelola media cetak begitu ya. Oleh karena itu maka kemudian tidak seharusnya media mainstream atau media portal online tadi sekadar mengamplifikasi apa yang ada di media sosial sebelum dia juga melakukan proses konfirmasi dan klarifikasi begitu.
Kalau tadi Pak sempat disebutkan juga oleh Bapak kalau misalkan berita itu kan harus mencakupi 5W plus 1H dan kalau kita tahu juga di TikTok itu kan dibatasi durasinya kurang lebih hanya sekitar 3 menit. Yeah. Nah, apakah dengan durasi yang sangat singkat itu dapat menginformasikan informasi yang sangat akurat dan efektif atau tidak menurut Bapak? Ya tergantung sebetulnya gitu ya, tergantung nanti muatan informasi yang muncul. Tapi kan juga di platform di TikTok itu kan juga sebetulnya bisa berseri gitu ya. Bisa part 1, part 2 dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau kemudian si TikTok itu dijadikan sebagai sebuah saluran atau itu harus dibedakan. Bagaimanapun TikTok itu adalah media sosial. Jadi kalau toh kemudian si media mainstream itu mengutip apa yang ada di TikTok, bukan menggunakan TikTok tapi pesan yang diambil. Nah kemudian dan kemudian diambil kontennya, kemudian dilakukan klarifikasi dan konfirmasi. Jadi tetap salur yang dipakai adalah saluran dari si media portal online itu sendiri. Sedangkan media sosial tetap saja ada gitu ya. Nah bagi Bapak sendiri sebetulnya terkait tadi dengan TikTok ya sama juga sebetulnya. Media sosial tadi yang Bapak bilang, media sosial itu ibarat dewa Janus gitu ya, yang berwajah baik dan wajah buruk. Nah TikTok juga sama, dia bisa kita gunakan dalam tujuan-tujuan serta kemudian cara-cara yang sehat, secara komunikasi gitu ya, secara informasi, atau sebaliknya kita gunakan sebagai sarana untuk hanya menebar informasi yang sifatnya negatif. Nah itu tergantung dari usernya, dari penggunanya gitu ya. Bapak lihat banyak juga kanal-kanal atau platform medsos yang digunakan dengan baik ya, media sosial yang baik gitu ya. Bahkan juga metode pembelajaran juga kan kita bisa gunakan melalui TikTok tadi. Tapi tetap harus dibedakan platform medsos tadi dengan media massa. Maksud Bapak seperti itu gitu ya. Jadi kalau media massa dia harus terlembaga, harus memiliki struktur organisasi yang juga terlembaga. Kalau TikTok kan sifatnya tadi personal begitu ya, seperti itu. Oke. Lalu apakah kalau saya lihat di Pikiran Rakyat juga kan memilih akun TikTok ya, apakah ada perbedaan berita yang dimuat antara berita yang untuk media cetaknya dengan media di sosialnya, apakah sama aja berita yang dimuatnya? Sebetulnya kalau media sosial yang kita gunakan itu lebih hanya untuk menyampaikan kutipan-kutipan saja atau potongan-potongan saja dari informasi yang sebetulnya secara utuh harus tetap kita lihat di portalnya begitu atau di korannya gitu kan. Ya, jadi kan ada koran cetak dan juga ada portal online. Nah, media sosial itu kita gunakan sebatas sebuah sarana promosi. Jadi kan sekarang harus kita akui juga bahwa masyarakat lebih mengakses media sosial gitu ya, karena tadi mereka bisa punya akun gitu ya, dan kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa memang masyarakat Indonesia apalagi gitu ya dikenal sebagai masyarakat yang menjadi pengguna media sosial, masyarakat yang menggunakan media sosial dalam jumlah yang besar begitu ya. Tetapi juga ada hal yang menarik juga nih sebetulnya. Survei dari Microsoft kemarin soal Citizen Civility Index, Netizen Civility Index atau indeks kesopanan digital netizen, itu menunjukkan bahwa Indonesia katanya itu netizen yang paling tidak sopan di Asia Pasifik. Ya, Bapak kira mungkin ada benarnya juga gitu ya, karena selama ini kita lihat media sosial kemudian berujung hanya pada kondisi situasi di mana seolah-olah kita ini saling membenci gitu ya di ranah digital, di ranah virtual. Ini dipicu juga oleh kejadian sejak Pilpres. Padahal kan dua calon yang sama-sama bersaing itu kan sekarang sudah bersatu gitu ya di dalam kabinet pemerintah. Tapi kok masyarakat masih saja terbelah. Nah, ini juga salah satu PR besar bagi kita
untuk kemudian tadi literasi informasi, digital literacy itu harus betul-betul diarahkan kepada masyarakat kita gitu ya. Agar apa? Agar kemudian kalau meminjam istilah Jürgen Habermas gitu, Jürgen Habermas itu mengidealkan bahwa kondisi masyarakat yang demokratis atau yang disebut dengan masyarakat madani itu, civil society itu adalah masyarakat di mana ruang publiknya atau public sphere-nya itu ditandai oleh situasi yang damai, saling menyejahterakan, kemudian saling menghormati begitu ya. Nah, digital public sphere kita ini saat ini belum berada pada kondisi sebagaimana yang diidealkan oleh Habermas tadi. Jadi perlu ada upaya-upaya yang kuat terutama dari para pemimpin, baik pemimpin formal maupun informal, untuk juga tidak mempertontonkan situasi yang saling bersaing gitu ya secara secara eksplisit, tetapi lebih sering menyampaikan informasi menyampaikan gestur-gestur atau simbol-simbol yang kembali mempertautkan bangsa ini dalam kegotong royongan, keharmonisan gitu ya. Kemudian tapi juga tidak sesuatu yang dibuat-buat, tetapi apa adanya gitu ya. Jadi memang persaingan kekuasaan, persaingan politik adalah keniscayaan pasti terjadi, tetapi kemudian bagaimana persaingan itu tidak merembet kemana-mana gitu ya. Ruang sosial kita baik yang virtual maupun yang bukan analog ya, jadi yang fisik gitu ya, itu juga tetap harus terjaga gitu. Karena juga ada satu teori nih, Bapak mungkin bisa menyampaikan juga, ada satu teori yang bagus tuh yang dibuat oleh Profesor John Schuller. Jadi John Schuller ini seorang pakar psikologi komunikasi dari Rider University. Dia melakukan riset terhadap perilaku masyarakat di media sosial, di media online. Jadi dia kemudian sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi yang muncul di ranah digital itu seringkali tidak merepresentasikan seseorang sesuai dengan karakternya yang otentik gitu ya. Ini yang disebut dengan online disinhibition effect atau teori dampak disinhibisi di ruang online. Jadi orang-orang itu di ranah digital itu seringkali memakai topeng gitu ya. Jadi seseorang yang sesungguhnya sopan, kita kenal sangat santun, tapi justru di ranah media sosial dia menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya mengumpat, hate speech dan sebagainya, atau sebaliknya orang yang pendiam menjadi sangat ekstrovert gitu ya di ranah digital. Karena apa? Karena memang di ranah digital itu kita seolah-olah tidak ada dinding yang membatasi. Kalau kita kan misalnya di depan dosen langsung di depan ini kan, nah tapi kalau di ranah digital seolah-olah kita nggak ada dinding tuh yang membatasi kita. Padahal sesungguhnya kan baik di ranah fisik maupun apalagi di ranah digital, informasi yang kita upload itu kan bisa dikonsumsi oleh banyak orang begitu. Itu yang harus kita sadari. Oleh karena itu maka kemudian baik di ranah fisik maupun di ranah virtual itu kita tetap harus mengedepankan etika dan etiket dalam berkomunikasi. Jadi itu kuncinya begitu. Berarti sebuah media itu bisa mengubah perilaku seseorang ya Pak lewat keyakinan dan asumsi mereka itu. Berarti mereka bisa mengubah perilaku mereka sendiri, maupun itu bisa dibilang kayak dramaturgi ya Pak. Kalau misalkan di kesehari-harian mereka itu kayak pendiam, kayak cuman apa yang ditampilkan di media sosial bukan berarti itulah sesungguhnya gitu ya. Betul. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami gitu ya. Jadi secara psikologis ketika kita mengupload informasi di media sosial itu kita seringkali tidak menyadari bahwa di media sosial pun tetap harus ada batasan-batasan begitu. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, Pak. Waktu tahun 2019 banyak sekali media cetak yang gulung tikar. Bagaimana strategi promosi atau strategi pikiran rakyat bisa eksis sampai sekarang ini? Terus apa aja sih media unggulan pikiran rakyat yang selalu dibaca atau yang selalu disukai oleh para pembaca? Ini pertanyaan yang bagus juga gitu ya. Nah, sampai kapan sebetulnya koran akan hidup gitu ya? Bapak sendiri
merasa gitu sebagai orang yang bekerja di media cetak, walaupun sekarang juga PR punya edisi online-nya, bagaimanapun bisnis cetak ini adalah bisnis yang melawan arus zaman gitu ya. Iya. Bahkan jauh sebelum perkembangan digital seperti sekarang, kemudian juga sebelum pandemi COVID yang juga berdampak kepada kesinambungan bisnis media cetak. Sebetulnya bisnis media cetak itu istilah yang sederhananya adalah kita ini jual rugi sebetulnya gitu ya. Karena apa? Karena biaya produksi untuk menghasilkan satu eksemplar koran itu jauh di atas harga eceran yang kita tetapkan. Jadi misalnya harga Pikiran Rekat itu sekarang 3.000 ya. Sebetulnya harga pokok produksinya jauh di atas itu, bahkan 2-3 kali lipat dari harga eceran kita. Karena apa? Karena yang pertama, harga kertas koran itu kertas koran itu masih menjadi barang impor. Jadi kita membeli koran itu dengan biaya impor. Jadi ada pajak impor dan sebagainya, sehingga kemudian harganya tinggi karena Indonesia belum menghasilkan kertas koran sendiri. Jadi kita itu hutannya banyak, tetapi kertas koran masih kita impor dari Singapura dan dari berbagai negara lain. Mungkin hanya baru ada satu perusahaan saja yang bisa menghasilkan kertas koran sendiri, itu pun kualitasnya mungkin masih di bawah yang impor tadi. Oleh karena itu maka kemudian harganya sangat tinggi. Nah dulu kita bisa menutupi harga produksi itu dari pendapatan dari iklan. Nah sekarang ketika terjadi digitalisasi di semua bidang dan terjadi disrupsi terhadap berbagai lembaga termasuk lembaga pers gitu ya, iklan-iklan itu juga sekarang sudah tersebar kemana-mana. Orang secara sendiri pun bisa beriklan gitu ya. Iya. Kita bisa mengiklankan barang yang kita jual di Facebook, di mana gitu ya. Dalam konteks yang besar juga perusahaan-perusahaan besar juga sama begitu. Nah, itulah yang kemudian membuat bisnis pers cetak ini menjadi sangat berat gitu ya. Tetapi ada satu hal lain yang tetap kita pertimbangkan sampai saat ini. Pikiran Rekat masih menerbitkan koran cetak. Bagaimanapun informasi yang dimuat di media cetak itu memiliki kelebihan, keutamaan dalam sisi konfirmasi tadi. Jadi berbeda dengan media online di mana proses penguploadan informasi itu kan sangat cepat begitu ya. Minute by minute kita terus informasi itu diperbaharui, diupdate. Nah seringkali kemudian wartawan atau orang yang menyampaikannya abai pada proses konfirmasi dan klarifikasi tadi. Nah sedangkan koran kan saat ini teman-teman misalnya siang ini, pagi ini masih di lapangan, mereka baru mengirimkan beritanya nanti sore. Jadi ada jeda waktu di mana kita bisa lebih memperdalam setiap informasi yang muncul. Nah itulah yang menjadi kelebihan dari koran. Sehingga kemudian walaupun informasinya juga mungkin terbatas pada lembaran-lembaran koran itu, tetapi secara kualitatif dia lebih memiliki analisis dan juga kemendalaman isu gitu ya. Ini yang kita harapkan sebetulnya. Nah, maka kalau toh kemudian bisnis koran ini ke depan akan bertahan, koran mungkin ke depan akan lebih seperti mirip jurnal mungkin ya, jurnal ilmiah yang kita pelajari di kampus, tetapi tidak terlalu harus mendalam atau detail seperti jurnal yang biasa kita baca, tetapi daya analisis dari informasi itu harus lebih kuat muncul di koran begitu ya. Yeah. Nah agar kemudian masyarakat juga bisa terus mengkonsumsinya. Tetapi juga masa depan koran itu, the future of newspaper itu gitu ya, itu juga depends on readers. Jadi tergantung kepada pembaca. Masyarakat Indonesia masih mau baca koran atau enggak. Yeah. Kalau enggak ya koran akan mati dengan sendirinya. Tetapi kalau masyarakat, walaupun mungkin sekarang masih gandrung pada media sosial, tetapi suatu ketika mereka juga butuh informasi-informasi yang berkualitas, yang mendalam, yang kritis, maka mereka akan kembali membaca. Kalau tidak ya kita serahkanlah pada perkembangan zamannya begitu ya, seperti itu. Itu mungkin jawaban dari Bapak.
Ya, terima kasih Bapak dengan pengalaman dan insight yang sangat berharga sekali. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya Ya, buat. sangat bermanfaat. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, begitu teman-teman dari podcast kita kali ini banyak sekali insight yang bisa kita ambil, terutama bagi teman-teman yang mengambil jurusan ilmu komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.